Enggak, Pak Hakim, JPU, Pak Hakim JPU bisa lihat nggak videonya? Anda kan bilang belum lihat kan videonya saudari Reza Gladys. Sekarang ini sudah keluar di sosial media, entah dari mana Pak. Saya seorang netizen bisa melihat. Ada nggak mukanya orang kayak begitu dianggap seperti muka orang yang sedang diperas? Pingik, pingik, pingik turun. Jangan. Ayo, turun deh. Yang mau lewat bisa ya? Tunggu. Bentar. Naik lagi sedikit. Aduh. Hah? Tunggu yang. Oh, bisa. Arahnya ke ini kok nggak kena. Oh, yang udah buat sendiri. Buat keju. Ada nggak muka kayak begitu seperti orang dalam tekanan, dalam keadaan stres, dalam keadaan lagi, aduh, gua diperes nih dengan muka seperti itu. Ada nggak? Muka yang ekspresinya seperti itu menurut saya bukan muka orang lagi tertekan, lagi ketakutan karena diperas, bukan sama sekali. Tapi orang yang sedang mempermainkan suatu jebakan. Karena 4M itu kecil banget. Juga bukan karena tanpa alasan. Alasan untuk memberikan uang itu karena kan untuk produknya yang udah ke-spill ke banyak orang, ke banyak influencer, dokter, bahwa produknya itu benar-benar nggak bagus. Dan sudah dikonfirmasi juga oleh BPOM dengan postingan BPOM yang kemarin. Ada Pak Hakim lihat? Ada Pak Hakim bisa lihat mukanya dia ketawa seperti itu Pak Hakim? Suratnya kapan dikirim? Itu pasti langsung kontak-kontakan mereka. Karena melihat kita kan lagi live. Jadi gini ya guys. Bentar masih minum dulu. Tolong tap layar dong sampai ke 10.000. Tolong tap layar sampai 10.000. 5.000.
Ayo, Tante Papa dulu. Bikin yang banyak dulu. Gak usah berisik lu, Abi. Gue artis paling laku. Buktinya gue masih ada di TikTok sampai follower gue jutaan orang. Gue masih main film. Gue istirahat dari sinetron karena terlalu capek. Gue mendingan jualan di TikTok. Masih bisa ngelayanin suami gue pagi siang malam. Ketemuan, jalan, makan, pacaran sama laki gue. Lu siapa? Ya. Oke, tap-tap layar sayang. Oke, bagus. Thank you sayang ke semuanya. Gak artis gak laku. Ini artis legend. Senior. Zaman TV, gue ada di TV tiap hari. Layar lebar masuk, tayang film gue 2024, 2025. Dan gue merajai TikTok. Ngapain lu masuk ke tempat gue kalau bukan gue berpengaruh di TikTok? Ngapain lu masuk ke tempat gue kalau bukan gue berpengaruh sekali di TikTok? Dan banyak bacot lah. Jadi waktu sidang kemarin itu, di awal kita semua boleh live. Kita boleh live di awal. Lalu mulai masuk ke pemanggilan saksi pertama, yaitu saksi ahli TPPU. Karena ini menurut saya, kacamata saya, mereka mau menggiring seolah-olah Nikita Mirzani melakukan pencucian uang, di mana itu tidak ada pencucian uang pasalnya yang bisa dijeratkan ke Nikita Mirzani. Saya yang melihat, memantau kasus ini dengan sangat teliti, mempelajari pasal demi pasalnya, saya melihat tidak ada Nikita Mirzani melakukan pencucian uang. Saudara ahli yang kemarin datang, kamu siapa nama kamu tuh? Siapa nama kamu tuh? Kamu sudah disumpah dengan Quran ya, saya lupa nama kamu. Dan kamu seorang ahli yang harusnya kamu bisa fair. Pada saat kamu ya mendengarkan kata-kata JPU dengan bernarasi seolah-olah ini ada suatu kasus public figure dengan asisten ketemu sama seseorang lalu orang itu diperas. Itu dari narasinya JPU. Kamu terus langsung menyambut narasi JPU itu dengan sangat baik sekali gitu ya. Connect sekali gitu. Connect banget kamu sama JPU. Tapi pada saat bagiannya terdakwa Nikita Mirzani menganalogikan juga kuasa hukumnya dengan cerita bahwa ini ada seseorang public figure yang sudah dicari-cari ya, yang sudah ditawari untuk bagaimana nih uangnya, apa mau cash aja? Ya kan, mau transfer atau gimana, cash nih dibayarnya gimana, kemana oleh seseorang. Kamu tetap dengan jawaban kamu seolah-olah seperti analoginya JPU. Nih, saya yang duduk di situ bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tuli. Saya bisa dengar sekali kata-kata kamu dan siapapun yang berada di depan kita. Karena kita berada di situ menyaksikan untuk apa? Untuk bisa tahu bagaimana sistem keadilan di Indonesia ini, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi pada saat saksi ahli TPPU itu ditanya dengan analogi yang berbeda lagi, yang mana dari sisinya terdakwa bahwa tidak merasa memeras, melainkan dicari, ditawari uang, dan dengan kesepakatan, ya, saksi ahli TPPU, ada kata kesepakatan kau pun tidak bisa jawab. Tetap kekeh. Oh, kalau itu harus dilihat lagi bagaimana dengan pidananya. Tetap kau. Analoginya sudah berbeda, jawaban kau nggak bisa sama. Ceritanya sudah diberikannya berbeda pertanyaannya. Bagaimana kau bisa menjawabnya dengan jawaban yang sama? Anak SD pun marah dengar seperti itu. Anak SD pun marahlah. Pertanyaannya apa kok jawabannya sama? Jelas-jelas pertanyaannya berbeda. Analoginya berbeda.
Ada kata kesepakatan ahli ya. Tapi dia menjawab seperti dia menjawab cerita JPU. Kembali ke situ, muter lagi sampai kita semua muak dengernya. Karena kayak di anak kecil dibohongin, ngerti kan kalian? Dibohonginnya bohongin yang telak gitu. Pilih nih tangan yang mana? Ayo, 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 yang kayak gitu loh. Jadi mual sekali kita di situ. Kak, lipstiknya bagus, iya. Time for Ria sayang. Nih aku pakai ini nih. Nah, kedua, pelangi mau yang ini, Temporia. Yang trik 01. Mau, aku masukin kalau mau Eternal Lip Matte. Terus, tunggu. Ya mau berapa orang? Ya mau berapa orang? Enggak dong, ini matte. Kalau udah matte udah nggak bisa hilang sayang. Yang disuruh sama jawabannya sama halnya seperti JPU ngomong. Jadi JPU itu menganalogikan ada orang yang memeras ceritanya. Lalu diberikanlah uang. Uang itu apakah jadi gini. Oke, gue masukin dulu sambil aku ceritakan ya. Sambil aku pegang ini kalian tinggal check out aja. Yang mau dengar cerita tolong tap-tap layar. Yang mau dengar kesaksian Mamski berada di ruang sidang, tolong tap-tap layar. Yang mau belanja, silakan belanja. Sebentar, Mamski masukin dulu. Sorry kalau gue agak pespaneng ya. Maaf kalau nadanya agak tinggi atau keras gitu ngomongnya. Itu cara ngomong Mamski memang begitu. Maaf ya. Karena aku kesel, jujur aja. Gue gak suka liatnya. Model apa kayak begitu? Ini tuh yang lip Temporia matte. Semua yang ada di situ cuman kayak sandiwara aja. Kayak panggung teater, tau gak sih kalian, teman-teman? Nih ya sayang, ada yang udah isi 2, ada yang 1. Satuannya di etalase 1. Silakan ambil aja. Ini yang nomornya trik 01 ya. Yang aku pakai trik 01. Jadi yang kedua ya guys. Niki udah kenyang, woi. 3M itu cuman bayaran dia 3 hari, woi. 3M 3 hari. Lu setahun minta 4M aja. Berisik lu. Aduh. Niki 3 miliar 3 hari. 1 hari ada 1,8 miliar. Kenyang dasmu. Lu itu yang kenyang. Kalau buat Niki 3M itu kayak lu ngelihat duit. 3M itu kayak Niki ngelihat duit mungkin 3 triliun. Buat Niki 3M lu pikir kenyang? Hah? Harga satu tasnya aja udah nyaris 2 miliar sendiri, tas doang, baru tas, belum sepatu. Belum jam tangan. Lo pikir belum kalung. 3M kenyang, lu tuh kenyang tuh. Karena lu gak pernah ngeliat duit segitu, 3 juta aja udah melintir lu. Apalagi ngeliat 3 miliar, wuh. Buat Niki mah 3 miliar biasa, say. Orang dia tuh begitu kok, bayarannya untuk endorsement tuh segitu bayarannya. Kan ada buktinya dikasih lihat sama Bang Fahmi. Ambil sayang. Ini yang 01 ya. Trik 01. 01 trik. Biar aja buzzer. Nih. Sampah itu. Nah, cakep kan? Dan ini ya guys, kalau udah ngeset kagak bisa hilang. Dia itu tampilannya tuh, finishingnya tuh lembut banget tuh kayak gini. Cakep banget kan? Ben aja makin lama duitnya juga makin habis sayang. Makin lama duitnya makin habis. Makin habis bayar sampah. Kita mau buang-buang sampah ya kan? Sampah-sampah masyarakat, guys. Aku sudah ambil. Ambil. Yang aku pakai trik 01. Nah, terus ya kan? Enggak dong, Niki ngebantu orang-orang Indonesia, konsumen Indonesia. Apapun yang Niki lakukan tidak merugikan kita, bro. Niki tidak merugikan masyarakat. Niki tidak merugikan konsumen. Niki tidak merugikan kita. Niki tidak merugikan masyarakat. Niki tidak merugikan konsumen. 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 Niki tidak merugikan masyarakat. Niki tidak meru
Tapi memang Niki menjadi duri dalam daging buat pengusaha-pengusaha yang selalu menjual barang-barang overclaim dan overpriced. Niki adalah duri dalam daging. Sakit kan rasanya? Di-spill. Tapi buat kita masyarakat, Niki sudah membantu untuk kita menjadi tahu ada overclaim, overpriced. Tahu nggak kamu? Nggak ada Niki merugikan kita sama sekali. Tidak ada Niki Mirzani merugikan masyarakat Indonesia sama sekali. Saya, apapun yang telah terjadi, ya, dan Niki memang bukan teman dekat saya. Saya sekedar sama Niki tuh kayak acquaintance. Acquaintance itu kita pernah kenal, tapi bukan dekat. Tapi dalam kasus ini saya akan bela dia. Memang saya bela. Kenapa? Saya hadiri pengadilan itu dan saya melihat, mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Betapa pengadilan benar-benar sangat-sangat SAMPAH, tahu nggak lu? SAMPAH tuh pengadilan. Dan saya kasih tahu lagi ya, saksi ahli TPPU yang sepertinya dipanggil untuk menggiring kasus ini Niki supaya dijerat pasal yang pencucian uang itu. Pada saat si JPU itu sebelum menanyakan dengan analogi ceritanya versi dia ya, versi yang jeruk peres, itu menanyakan apa aja yang bisa dikategorikan sebagai TPPU atau tindakan pencucian uang. Apakah mentransfer ke rekening yang lain itu juga termasuk? Oh iya, kalau mentransfernya bukan ke rekeningnya ada indikasi menghilangkan jejak karena orang yang melakukan TPPU itu tidak ingin diketahui langsung bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut sehingga dialihkan ke rekening yang lain. Dan kalian tahu nggak? Itu karena dialihkan ke pembayaran rumahnya Nikita, jadi seolah-olah seperti tindakan itu sesuai nih dengan ciri-ciri TPPU, menghilangkan jejak. Pada nggak punya otak apa gimana sih? Itu rumah bukan atas nama orang lain, tapi atas nama Nikita Mirzani. Kalau mau ngilangin jejak, ngapain pakai ke rumah itu tuh Mali? Itu sama juga on dong, gimana kalian? Masa lu nggak ngerti sih? Pakai ini dong. Itu Nikita Mirzani, namanya Nikita Mirzani, cicilan Nikita Mirzani. Berarti kan KTP-nya Niki, ada kakaknya, ada kontraknya. Ya jelas-jelas Nikita Mirzani membuka dirinya gitu kan. Ini loh gue, ya udah gue lagi nyicil rumah, lu bayar ke tempat rumah gue dah. Bukan ke rumahnya. Misalnya keluarga jauh yang ada di kampung atau orang bayaran nama lain. Hello TPPU. Tar, otak mana otak woi? Otak woi. Otak mana otak? Orang udah jelas gak ada unsur pengen menghilangkan jejak. Nggak pakai vitamin bibir sayang. Ini bagus banget ya. Jadi ini yang aku pakai trik nomor 01 nih. Warnanya kayak gini nih. Cakep banget ya. Ya memang ada cicilan rumah, which is cicilannya bisa dibayar dia dari pemasukan. Pemasukannya dari mana? Ya ada tawaran buat mereview. Untuk jangan ngomong lagi, tawaran dari si RG-nya, jangan ngomong-ngomong lagi dong, Mail. Aku tuh gimana ya? Aku tuh canggung. Dia senyum-senyum ya. Sambil senyumnya, tahan lama sayang, ini tahan lama, ini time for Ria. Sambil senyum-senyum. Itu nah setelah pemanggilan saksi yang untuk TPPU, yang mana itu bikin bete. Karena apa? Orang udah jelas kok itu Niki gak menghilangkan jejaknya dia. Orang suruh transfernya ke rumah atas nama Niki. Kalau sampai itu gak diomongin sama hakim, lihat aja ya Pak Hakim ya, gue pasti bakalan protes. Pak Hakim lu harus adil lu. Lu apa-apaan lu? Gak ada itu unsur-unsur TPPU-nya Pak Hakim. Gua yang bukan kayak lu aja, bukan sarjana hukum, bukan ahli hukum, mas orang biasa, emak-emak.
Gue aja bisa lihat nggak ada TPPU sampai lu bilang ada, lu Pak Hakim lu keterlaluan lu. Gue ngadu lu gue ke mahkamah tinggi. Gue aduin lu, gue mempertanyakan kinerja lu. Gue mempertanyakan kinerja lu. Jangan diarah-arahin ke TPPU. Nggak ada, dia berusaha kabur. Emang dia lagi bayar cicilan. Dia lagi bayar cicilan rumah. Rumah itu atas nama dia. Berarti KTP-nya KTP dia, kakak-kakaknya dia. Ada kontraknya. Jelas banget itu rumah dia. Kalau uangnya taruh kemana ya ke dia, ke situ ya berarti itu atas namanya Niki. Dia nggak ada pikiran buat kabur, buat ngilangin duit atau apa. Dan dari video Pak Hakim, ente lihatlah Pak Hakim. Ini muka, ini mukanya, ini lagi ada nih Pak Hakim. Pak Hakim lihat nih, kan kemarin Pak Hakim bilang kami juga belum melihatnya. Ya Pak Hakim bilang begini ya Pak Hakim ya. Tolong kasih tahu ke kita seperti apa ekspresinya si RG ini. Lihat.